Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, nikmat kekuatan, tenaga di dalam menuntut ilmu, nikmat di dalam bersama-sama menjalankan amal soleh, dan nikmat-nikmat yang lainnya, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, merupakan salah satu bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk dapat menjadi hamba-hambanya yang lebih beriman dan bertakwa, serta semoga apa-apa yang telah Allah berikan tersebut menjadikan kita hamba-hambanya yang lebih beriman, bertakwa, lebih bersyukur, serta menjadi istiqomah dalam menjalankan amal kebaikan dan juga amal yang soleh. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat selalu tercurahkan, salam selalu tersampaikan, menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan cinta tersebut akan menjadikan kita hamba-hamba yang setia mengikuti sunnah dan ajaran beliau, serta menjadikan kita hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan bantuan syafaat di hari kiamat kelak. Wabil khusus, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk dapat berjumpa, untuk dapat berkumpul bersama baginda di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk keberkahan kedua kalinya, marilah kita buka pengajian kita dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama akan melanjutkan pembahasan fikih bab pernikahan yang mungkin sudah hampir 2 bulanan tidak kita bahas, Bapak Ibu sekalian. Pembahasan-pembahasan sebelumnya kita masih kemarin membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyembelihan, kurban, akikah, dan hal-hal ataupun ibadah-ibadah yang berhubungan dengan dilaksanakannya di bulan Zulhijjah.
Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas lanjutan di dalam fikih tentang bab pernikahan. Salah satu pembahasan yang harusnya bagi kita yang sudah melaksanakan ataupun menjalani kehidupan di dalam rumah tangga harus lebih mendalami lagi, harus lebih tahu, dikarenakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah meniatkan dalam diri kita untuk melaksanakan pernikahan, kemudian melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban masing-masing baik suami ataupun istri, maka pada hari itu juga setelah ijab kabul semuanya menjadi pahala di dalam kehidupan kita di dalam rumah tangga. Maka oleh karena itu di dalam sebuah riwayat mengatakan bahwasanya pernikahan itu adalah setengah dari kesempurnaan keislaman seorang hamba. Dikarenakan ketika kita beribadah ibadah solat, maka tidak lama, ya tidak akan lebih dari setengah jam. Puasa Ramadan paling cuman 1 bulan. Zakat fitrah itu cuman 1 hari kewajibannya. Zakat-zakat yang lainnya serta ibadah haji itu tidak kurang daripada 1 minggu. Maka ada sebuah ibadah yang sangat besar, bahkan di dalam napas kita bernapas itu menjadi sebuah pahala yang tanpa kita sadari menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar sempurna di dalam keimanan dan keislaman, yaitu di dalam melaksanakan rumah tangga. Namun Bapak Ibu sekalian, ada pembahasan-pembahasan. Di antara pembahasan-pembahasan yang mesti harus kita pahami bagi seorang mukmin yang sudah melaksanakan kehidupan di rumah tangga, melaksanakan ataupun menjalani kehidupan di dalam rumah tangga, pembahasan-pembahasan masalah pernikahan merupakan pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami dan kita didalamkan ataupun didalami, dikarenakan mungkin ada hal-hal yang kita anggap hal tersebut sepele, hal tersebut hal yang biasa, hal tersebut merupakan bukan bagian dari bagian syariat, akan tetapi berdampak besar di dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pernikahan, kemudian apa itu nafkah, bagaimana pelaksanaan pernikahan, rukun, syarat dan ketentuannya. Kemudian juga kita sudah membahas tentang apa itu talak, kemudian apa itu khulu. Kemudian juga kita melangkah jauh tentang pembahasan muamalat yang ada di dalam hubungannya dengan pernikahan, masalah waris, masalah wasiat, masalah hibah dan sebagainya. Bagian syariat tersebut merupakan salah satu permasalahan ataupun pembahasan yang ada di sekitar kita yang mungkin sebagian orang menganggapnya hal yang biasa, namun pada hakikatnya itu bagian dari syariat Islam. Agar syariat tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka oleh karena itu insyaallah kita akan sama-sama mendalami dan terus mempelajari apa-apa yang ada dijalankan di dalam apa yang diajarkan dalam syariat, wabil khusus dalam pembahasan masalah pernikahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang pembahasan yang mungkin sering kita dengar, namun banyak yang kurang memahami di dalam pembahasan ini, sehingga tidak memahami dengan jelas bagaimana pelaksanaan dan apa itu pembahasan yang akan kita bahas. Insya Allah kita akan membahas tentang masa iddah atau al-iddatu di dalam syariat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sering kita dengar ketika seorang wanita sudah ditolak suaminya, ya, ataupun suaminya sudah meninggal dunia, maka ada yang disebut dengan masa iddah, masa tunggu. Masa tersebut merupakan masa yang sangat penting di dalam syariat Islam. Saking pentingnya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat An-Nisa dan surat-surat yang lainnya banyak membahas tentang pembahasan masalah iddah. Begitu juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iddah itu berasal dari kata adda ya'uddu atau adda ya'iddu, ya. Dan masdarnya fahuwa addun wal iddatun ma'khuz minal adat. Iddah atau adat
itu artinya jumlah, Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab itu pernah, kalau seandainya Bapak Ibu pernah mempelajari bahasa Arab, ada yang disebut dengan pembahasan al-adad. Adad itu artinya hitung-hitungan, jumlah dan sebagainya. Karena kenapa? Karena pembahasan masalah idah ini berhubungan dengan waktu dan juga jumlah di dalam penentuan waktu yang mana seorang wanita harus menunggu. Secara syariat, iddah adalah ismun limuddatin muayyanah. Adalah nama untuk waktu tertentu atau masa tertentu. Masa tersebut apa? Tatarabbasu bihal mar'a. Seorang wanita ya dengan waktu tersebut harus menunggu, Bapak Ibu. Ta'abbudan lillahi azza wajal. Dan menunggu tersebut bentuknya adalah bagian dari ibadah. Jadi selama dia benar-benar menunggu masa sesuai dengan yang ditentukan dalam syariat, ya penungguan dia tersebut dengan beberapa larangan-larangan ataupun kewajiban di dalamnya merupakan bagian ibadah yang Allah berikan pahala di dalamnya. Au tafajju'an ala zauj, atau masa tersebut berhubungan dengan berkabungnya atas kematian suaminya, au ta'akkudan min bara'atir rahim, atau sebagai bentuk dari pembersihan ataupun benar-benar sucinya rahim seorang wanita. Nah, itu disebut dengan masa idah, atau bahasa kita itu masa idah itu masa tunggu seorang wanita yang telah ditalak suaminya atau telah meninggal ataupun wafat suaminya. Itu disebut dengan masa idah. Ya. Tujuannya apa tadi? Ibadah kepada Allah, tafajju'an ala zawj, berkabung, ya, kesedihan meninggalnya seorang suami, kemudian ta'akkudan ala bara'atir rahim, untuk benar-benar memastikan rahim seorang wanita itu bersih. Nanti ada hal-hal yang berhubungan dengan ngapo Ustaz nak ditunggu nian, karena Bapak Ibu, Islam itu sangat benar-benar menjaga kesucian, menjaga nasab. Di dalam darurah al-khamis, 5 hal yang sangat penting, bahkan berada di atas puncak dari hukum Islam, adalah 5 hal urgen di dalam syariat Islam, yaitu hifzu an-nafs. Bagaimana dalam agama Islam itu diperintahkan kita untuk mengutamakan menjaga jiwa ini, Bapak Ibu. Sehingga ketika ada hal-hal yang berhubungan jiwa, ataupun bisa merusak jiwa, atau bisa menghilangkan jiwa atau ruh di dalam tubuh kita. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita berada di tengah hutan. Tidak ada makanan yang lain. Di tengah hutan tersebut ada makanan, tapi beracun mungkin, jamur. Tiba-tiba ada babi lewat, sekali lewat babi, 2 kali lewat babi. Ketiga kalinya, ya, dan kita tahu bahwasanya diri kita itu dalam keadaan jiwa itu nak hilang, nak sekarat lah, Bapak Ibu. Maka silakan sembelih babi itu dan makan. Yang mana kita ketahui bahwasanya hukum babi itu adalah haram. Tetapi Islam ya mengutamakan menjaga jiwa seorang mukmin, menjaga jiwa seorang muslim, dan umumnya menjaga jiwa seorang manusia itu merupakan hal yang sangat penting, sehingga dibolehkan untuk memakan hal yang diharamkan tersebut sesuai dengan ketentuan dan juga kadar serta jumlah, sehingga jiwa kita masih terjaga. Ada yang disebut dengan hifzul mal, Bapak Ibu. Islam itu memberikan syariat atau disebut dengan pembahasan jinayat, bagaimana seorang itu bentuknya, kalau seandainya Islam itu ketat nian Bapak Ibu dak cak kita, ataupun hukum-hukum yang berlaku di negara kita, bahwasanya siapa yang maling dipotong, maling itu bentuknya hukuman penjara 1 hari, 2 hari, 3 tahun, dan sebagainya. Dalam Islam benar-benar, ya, kalau seandainya sudah terbukti mencuri dan ketentuan mencuri tersebut sesuai dengan yang ditentukan dalam syariat, kadar jumlah yang dicuri juga sesuai dengan yang ditentukan dalam syariat, maka dipotong tangan seorang yang mencuri tersebut. Tujuannya apa? Menjaga harta umat muslim. Ada juga disebut juga dengan hibzun nasal, menjaga keturunan, Bapak Ibu. Nah, ini salah satunya. Islam itu sangat menjaga keturunan. Ngapa Bapak Ibu? Termasuk di dalam pembahasan masalah iddah ini, ngapa seorang wanita setelah ditalak harus menunggu, ya, dengan waktu tertentu, dalam waktu tertentu, supaya tidak tercampur, Bapak Ibu, antara suami yang sebelumnya kemudian dengan suami yang setelahnya. Sehingga nanti kalau lahir, anak siapa ini?
Apakah anak suami sebelumnya ataupun anak setelahnya. Malah karena itu Islam itu sangat menjaga hifzun nasal, menjaga keturunan. Benar-benar ini merupakan keturunan yang sah dan benar-benar dalam keadaan suci dan tidak ada istilahnya bapak, istilahnya itu dua bapak di dalam nasab tersebut. Nah, itu salah satu bentuk hikmah di dalam permasalahan iddah. Ya. Ta'akudan sebagai bentuk dari pentakkitan ataupun pemastian bahwasanya rahim seorang wanita benar-benar bersih. Hal tersebut sesuai dengan dalil di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan ijma' ulama bahwasanya iddah itu ataupun waktu masa iddah itu merupakan bagian dari syariat Islam yang diterapkan dan diajarkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Hikmahnya, ya sebenarnya dari apa yang kami jelaskan tadi sudah masuk dalam kategori hikmah. Cuman lil wafa'i bihaqqi zawjiha ar-rahil fa in ma qad farahudullahu 'alaiha min at-taqdir wal wafa'u husni muamalah lahu. Iddah itu Bapak Ibu sebagai bentuk dari pemberian, pemenuhan hak. Bapak Ibu, ketika seorang suami menikahi seorang istri, seorang wanita, dan wanita tersebut memiliki kewajiban untuk mematuhi suami dengan cara untuk tidak keluar rumah, dengan cara menjaga pandangannya, dengan cara izin ketika hal-hal yang berhubungan dengan keluar rumah ataupun berkumpul bersama orang yang ajnabi, orang asing, maka seorang suami memiliki hak untuk memberikan izin ataupun memberikan sebagai perlindungan bagi pemimpin di dalam rumah tangga. Nah, iddah itu juga menjadikan sebagai bentuk bahwasanya setelah nikah maka posisi ataupun peran seorang suami itu walaupun sudah menikah itu masih ada di dalam sebuah pernikahan ataupun setelah hilangnya ataupun setelah putusnya pernikahan tersebut. Ya, yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut merupakan bagian dari menjaga kehormatan seorang suami dan juga menjaga kehormatan seorang istri. Kemudian yang kedua, ta'widu anil urfil jahili, sebagai pengganti kebiasaan jahiliyah. Bapak Ibu, dulu pada zaman sebelum datangnya Islam, ketika seorang wanita itu ditalak oleh seorang suami, maka di antara kewajibannya adalah iza mata zaujiha ataupun mungkin suaminya meninggal, antah bisa nafsaha fi wakri mazlim aman kamilan. Seorang wanita tersebut harus mengurung dirinya di ruang yang sangat gelap selama 1 tahun full. Tidak boleh bertemu, diisolasinya. Itu zaman pada masa sebelum Islam datang. Wa an tadmaha nafsaha khilalu zalika bisawad. Bahkan bukan hanya berada di ruang yang gelap dan menutup dirinya selama 1 tahun, seorang wanita tersebut harus mengoleskan cairan tertentu ataupun bahan-bahan tertentu ke tubuhnya yang berwarna hitam. Wa talbisu basya' al-mustaqzir min siyabiha, dan memakai pakaian khusus sebagai bentuk penghinaan terhadap seorang wanita yang telah ditinggalkan suaminya tersebut, Bapak Ibu. Maka Islam okelah, mungkin kalaupun seandainya bentuk dari masa berkabung ataupun masa hilangnya seorang suami, Islam tidak sampai sekejam itu. Ya, maka digantilah dengan permasalahan masalah iddah. Bapak Ibu, kalau seandainya melihat sejarah ataupun melihat kebudayaan dari keyakinan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita, masih ada Bapak Ibu. Ya, di daerah India itu kalau seandainya Bapak Ibu baca, ya kami pernah baca karena di daerah India itu ada istilahnya kasta, Bapak Ibu, ya, tingkatan. Kasta ataupun tingkatan seorang, ya. Ada kasta Brahmana, ada kasta, kami juga lupa kasta. Ada kasta yang paling bawah itu ketika seorang istri wafat, suaminya wafat, bahkan disuruh untuk melok, ya, dibakar juga bersama suaminya itu. Atau bahkan dikumpulkan di sebuah tempat, Bapak Ibu menggunakan pakaian khusus dan tidak boleh berkomunikasi dengan orang-orang lain kecuali bersama janda yang sudah ditinggalkan suaminya tersebut. Bapak Ibu, di dalam syariat Islam tidak itu. Kita tetap seorang wanita diberikan kebebasan di dalam menjalankan aktivitasnya, menjalankan ibadahnya.
Namun tetap ada masa-masa yang harus menunggu seorang wanita tersebut sehingga masa tersebut memang benar-benar bersih dan tidak ada hubungan dengan suami sebelumnya tadi itu. Dan Islam itu mengganti syariat yang ada di dalam masa jahiliyah dulu dengan syariat yang baru yang memanusiakan manusia dan menjadikan posisi wanita itu lebih mulia dan berharga dibanding pada zaman masa jahiliyah tersebut. Itu di antara hikmah-hikmah yang yang ada munculnya dari iddah ataupun masa iddah ini. Kemudian selanjutnya wa amal mufaraqatu bi faskhit talaq. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang bagaimana seorang wanita ketika ditalak, berapa masa waktu yang harus wanita lakukan untuk menunggu, baik itu mungkin dikarenakan dia berpisah ataupun dikarenakan mati. Maka ulama menjelaskan bahwasanya talak itu terbagi kepada dua bagian. Ada iddah itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan iddah wafat, iddah dikarenakan wafatnya suaminya, ataupun iddah dikarenakan firaq, berpisahnya, ataupun dikarenakan talak ataupun khulu di antara kedua pasangan tersebut. Ya. Yang pertama adalah iddatul wafat. Ya, iddatul wafat fahiyallati tajibu ala man mata anha zawjiha. Yang mana iddah tersebut akan berlaku, akan mulai aktif ketika suaminya itu meninggal dunia. Fa in kana hamilan minhu asna'il wafa fa iddatuha tantahi biwadil hamal. Kalau seandainya wanita tersebut, seorang wanita ditinggalkan oleh suaminya, wafat dalam keadaan hamil, maka iddah ataupun waktu tunggunya adalah biwada'il hamal, sampai yang dikandungnya, bayi yang dikandungkan oleh wanita tersebut dilahirkan. Nah, setelah dilahirkan baru dibolehkan seorang wanita untuk menikah lagi ataupun melakukan hal-hal yang nanti insya Allah akan kita bahas. Wa in kanat mar'atu ghairu hamil. Nah, bagaimana kalau seandainya wanita tersebut ya wafat suaminya tapi dia tidak dalam keadaan hamil? Au kanat hamilan, atau dia mungkin dalam keadaan hamil, bihamli la yumkinu ayyakuna min zawjihal mutawaffa anha ka ayyakuna zawja ghairul baghi. Atau mungkin sudah berhubungan antara suami istri, ada kemungkinan hamil tetapi dalam keadaan suaminya ini mungkin belum baligh. Ya. Kemungkinan kecil terjadinya pembuahan sehingga menjadi hamil. Intinya au sabata ghiyabihi anha munzu aksar min 4 sanawat, atau suaminya ini ya hilang selama 4 tahun, tidak tahu kemana-mana, 4 tahun tidak bertemu lagi, ya suaminya ini hilang. Ya. Fa iddatuha tantahi binihayati 4 ashhur wa 10 ayyam. Jadi masa tunggu seorang wanita ini adalah 4 bulan 10 hari. Jadi kalau seandainya sudah wafat suaminya, maka jangan dulu ngapo-ngapoy. Insya Allah kita bahas, tapi dia masuk di dalam masa iddah, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Ya. Dalilnya wa ulatul ahmali ajaluhunna au yadna hamlahun. Itu ketika seorang wanita yang sedang hamil dan suaminya wafat, maka iddahnya adalah sampai ayyadna hamlahun, sampai bayinya itu lahir. Ya. Kemudian ya, berhubungan dengan wafat suaminya tetapi wanitanya tidak dalam keadaan hamil, walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhuri wa 10. Jadi seorang walladina yutawaffawna minkum, ketika seorang suami diwafatkan, wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin, dan dia memiliki istri, maka istrinya harus menunggu yatarabbasna bi anfusihin 4 ashhuri wa 10. Surah Al-Baqarah dan juga surat At-Talaq. Kemudian yang selanjutnya iddah firaq. Iddah dikarenakan berpisah. Ya, baik itu dikarenakan talak, itu sudah kita bahas, atau dalam keadaan khuluk, ataupun pembahasan nanti akan kita bahas tentang jenis-jenis talak yang lain. Ya, fahiyallati tajibu 'alal mar'a allati faraqat zawjaha bi fasxi aw talaq ba'da wat'iha. Fa in kanat hamilan, kalau seandainya dia dalam keadaan hamil, ditalak oleh suaminya, maka
iddahnya adalah sama seperti yang di awal tadi sampai bayinya lahir. Ya. Wa in kanat ghairu hamil, kalau seandainya tidak hamil, wahiyya min zawatil haid, ya. Apa namanya? Mungkin dalam keadaan haid, fa iddatuha bimurur salasata athhar min ba'dil firaq, maka iddahnya adalah 3 kali suci setelah dia berpisah dengan suaminya. Jadi setelah 3 kali suci. Walaupun di dalam ulama berbeda pendapat tentang quru di dalam ayat surah Al-Baqarah, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, seorang wanita yang telah ditalak maka harus menunggu selama 3 kali quru. Ada ulama yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Ya. Wa in kanat la tara haidan, kalau seandainya dia tidak haid, in kanat saghirah, mungkin dia nikah dalam keadaan kecil. Jadi pernikahan itu Bapak Ibu boleh dalam keadaan tidak melihat umur, tidak ada syarat dan ketentuan umur. Au Aisyah, atau mungkin berpisah dalam keadaan sudah tua, sudah menopause. Au mutajawizatun sinnul mahid fa iddatuha tantahi bimurur salasata asyhur ala firaqiyah. Ya Ustaz, mak mano itu budak masih kecil itu belum haid dia. Atau ibu-ibu yang sudah menopause, yang tidak lagi haid itu mak mano kemana ngitungnya. Maka kata syariat menjelaskan bahwasanya waktu iddahnya adalah 3 bulan setelah berpisah. Jadi kalau seandainya tadi masih dalam keadaan haid, ya, dan dia tidak dalam keadaan hamil, maka 3 kali suci. Kalau seandainya dia tidak lagi haid, ya, ataupun dikarenakan menopause, maka dihitung dengan 3 bulan setelah perpisahan. Kemudian selanjutnya hal-hal yang berhubungan dengan iltizamat, kewajiban-kewajiban. Ustadz, kalau seandainya kami sudah ditalak oleh suami kami ataupun suami kami meninggal dunia, kami kan ada masa iddah. Maka apa yang harus kami lakukan bagi seorang wanita yang masih ataupun yang berada di dalam masa talak ini? Yang pertama adalah iddah dalam keadaan talak. Fa in kanat mu'taddah min talaqi raj'i tarattabu ala iddati ahkamu taliya. Kalau seandainya dia ditalak rujuk, bahasa kita tuh alhamdulillah, talak 1 ataupun talak 2, maka seorang wanita itu ada masa iddahnya. Nah, tapi ada kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang wanita tersebut, serta kewajiban yang dibebankan kepada suaminya. Yang pertama, wujubul maskan laha ala zawj. Ketika seorang suami mentalak istrinya, maka istrinya tetap dikasih tempat tinggal, jangan diusir. Kau talak, kau pergilah, kau tidur di luar. Tidak boleh, Bapak Ibu. Nah, masa iddahnya dia masih di dalam tempat tinggal. Wal abdul ayakunal maskan talaqiha. Dan yang paling bagus tempatnya adalah di tempat mana dia ditalak. Sebenarnya boleh dalam syariat Islam, boleh ketika wanita itu ditalak, kemudian disuruh balik, tetap tinggal di rumah, di dalam rumah, tidak boleh keluar. Ya. Tapi yang paling bagus adalah serumah dengan lakinya itulah. Ya, dalam artian pisahkan kamar siko, lakinya di kamar ini, istrinya di kamar ini. Tapi dalam keadaan masa iddah. Wa in kana la ikon biha wa lam yamna minhu man usyar'i nahwi. Segala hal yang berhubungan dengan larangan-larangan, tidak boleh walaupun lagi ditalak ataupun dalam masa iddah, tidak boleh ngapo-ngapoi. Dia harus merenungkan dirinya, kemudian harus introspeksi diri dan sebagainya. Wujubun nafaqah laha bisari asnafiha. Kemudian wajib dinafkahi, tidak boleh ketika seorang suami mentalak istrinya, kemudian istrinya masuk dalam masa iddah, maka wajib untuk tetap diberikan nafkah min mu'natin au mu'unah, yaitu dari segi sandang, pangan, dari segi pangannya, wa kiswah, dari segi pakaian, wa ghairu zalik sawa'un kan hamilan au hailan. Wa zalika li baqa'i sultani zawjati, karena masih dalam tanggungan seorang suami tadi, ya. Wa inhibasiha tahta hukmi, dan dia bahasa kita itu dikurung di dalam pengawasan seorang suami tadi. Kemudian yajibu alaiha mulazamah maskanaha, mulazamatun maskaniha fala tufarik illa lid-darurah. Tidak boleh yang keluar, Bapak Ibu,
ketika seorang wanita itu dalam masa iddah, kecuali dalam keadaan hajat tertentu. Ya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Jadi kasih tempat tinggal, kata Allah, mereka yang engkau talak dan masuk dalam masa iddah tersebut. Wala tudarruhunna, dan juga jangan menjadikan ada hal-hal yang bisa membahayakan wanita tersebut. Ya. Datudayyiqu alaihinna wa in kunna aulati hamlin, kalau dia hamil maka fa anfiqu alaihinna hatta yadna hamlahun. Ketika dia hamil maka nafkahi dan posisinya masih seperti suami sampai anak tersebut bentuknya lahir. Kemudian yahrumu 'alaiha ta'arrud li khidbatir rijal. Tidak boleh menerima pinangan dari lelaki yang lain dalam masa iddah, maka tidak ada boleh. Ini sudah aku diceraikan pula oleh lakiku. Sudah aku nak nyari itu. Haram hukum Bapak Ibu, tidak boleh. Kemudian wa in kan hamilan. Nah, bagaimana kalau seandainya pirok bain? Pirok bain itu Bapak Ibu, pirok bainunah ataupun disebut dengan pirok bain, yang mana mungkin dalam keadaan belum disentuh oleh seorang suami, ya. Ataupun sudah disentuh tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, karena bain itu ada disebut dengan bain kubroh dengan bain sughra. Fa in kanat hamilan tarattabu ala zalika alhamdulillah. Kalau seandainya dia bentuknya hamil, maka tetap diberikan tempat tinggal seperti roji'i tadi. Kemudian diberikan nafkah, kemudian juga sama untuk menetap di rumah dan tidak boleh keluar. Wa in kanat hailan tarattabu ma zaqara fin nafara wa ila nafaqa bi anwa'il muhtar. Kalau seandainya dia bentuknya tidak hamil, maka wanita yang ditalak bain itu maka diberikan seluruh kewajiban seperti yang sebelumnya tadi, ya. Illa nafaqah bi anwa'il mukhtalifah, kecuali nafkah-nafkah tertentu. Nah, bagaimana seorang wanita yang ditinggalkan suaminya dan dia dalam keadaan masa iddah, ya, baik dalam keadaan hamil ataupun dalam keadaan tidak hamil. Kalau dalam keadaan hamil intinya nak dia berpisah, nak wafat, intinya anaknya tersebut harus lahir dulu, ya, baru boleh dia mencari laki baru ataupun keluar rumah dan sebagainya. Tapi untuk wafat ini ada tambahan, yaitu al-ihdadu ala zauj, harus berkabung dulu. Seorang wanita harus berkabung. Bagaimana caranya untuk berkabung? Berkabung itu bukan cuma hanya menetap di rumah, bi an tamtani'a an mazahir zinatut tayyib wa tib. Tidak boleh menampakkan perhiasan, Bapak Ibu. Kalau seandainya ada seorang wanita yang dia wafat suaminya, maka mulai dari dia wafat hari itu, dia tidak boleh untuk berias, bahasa kita. Tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh menggunakan wewangian. Fala talbisu siyaban za'alwanu zahiyah. Tidak boleh menggunakan pakaian yang bermacam-macam warnanya, Bapak Ibu. Sikok warna be, ya. Wala taktahil, tak boleh pakai celak. Wala tastamil syai'an min asbagh, tak boleh pakai skincare. Wala tazyinu bi syai'in min hali, tidak boleh juga menggunakan perhiasan zahaban atau fiddah atau ghairihima, atau menggunakan perhiasan selain emas dan perak. Fa in fa'alat syai'an min zalika, barang siapa yang melakukan hal-hal menghias diri sedangkan suaminya baru wafat, zalika fahiya athima, maka dia dikategorikan wanita yang durhaka dan juga berdosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak halal ataupun diharamkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an tuhidda ala mayyitin fawqa salati layalin, ya, untuk berkabung, tidak berkabung kurang dari 3 hari 3 malam, illa ala zaujin arba'ati ashhur wa ashra, kecuali terhadap suaminya itu ala zaujin arba'ati ashhurin wa ashra. Jadi Bapak Ibu, ketika seorang wanita wafat suaminya, maka 4 bulan 10 hari itu merupakan masa tunggunya,
yang wajib untuk berkabung. Maksudnya berkabung itu bukan sedih terus Bapak Ibu, tetapi tidak memperlihatkan perhiasan dan sebagainya. Kemudian yajibu 'alaiha mulazamah baitahal ladzi ta'taddu fi, harus berada di depan di dalam rumah Bapak Ibu selama 4 bulan 10 hari. Tidak boleh keluar. Fala takhruj illa li hajah. Tidak boleh keluar kecuali ada hajat. Kallati dzakarnaha binisbatil mu'tadati min talaq, seperti wanita yang ditalak suaminya. Tidak boleh keluar, apalagi Bapak Ibu sudah sudah jingok dudo yang lain, ya Bapak Ibu, apalagi posting di media sosial foto-fotonya. Nah, kalau sudah lewat 4 bulan 10 hari silakan carilah. Kalau nak cari pasangan silakan berias, silakan menggunakan minyak wangi dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan singkat tentang iddah ataupun masa tunggu Bapak Ibu. Tidak lain dan tidak bukan syariat tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan kecuali untuk memberikan kehormatan ya bagi seorang wanita yang sudah berpisah dengan suaminya ataupun yang ditinggalkan wafat oleh suaminya, sebagai bentuk sesuai dengan apa yang kita sebutkan di awal tadi. Tujuan utama adalah ibadah kepada Allah, bentuk dari ketaatan kita kepada Allah, bentuk dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya adalah iddah itu adalah ibadah. Allazi yatadammanul insiya'u bil amrillahi li amrillahi azza wajal. Itu hakikat di dalam masa iddah itu bukan cuma hanya masa tunggu dan bara'atul rahim untuk membersihkan rahim, mensucikan rahim dari pasangan sebelumnya, tidak, tetapi tujuan utama adalah ibadah, ketaatan seorang wanita kepada Rabbnya ataupun kepada Allah, dan tabkhimu amrun nikah, dan sebagai bentuk dari penghormatan dan pengagungan. Kan lucu Bapak Ibu ya, kalau seandainya bahkan hal-hal yang sifatnya kita anggap tidak masuk dalam syariat pun itu bentuknya tidak patut untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, seorang wanita kemudian wafat, hari ini suaminya wafat, besok dia langsung nikah lagi. Kan secara syariat, atau tidak usah dilihat dari segi syariat, dari segi kebudayaan, dari segi sosial pun kita jingoknya, apa dak katik sedih suaminya ini, apa dia mungkin senang ketika suaminya ini bentuknya wafat ya. Ataupun sebaliknya ketika berpisah, ataupun talak, hari ini talak, kemudian tidak ada masa iddah, mungkin syariat tidak mengamalkan syariat Islam. Tiba-tiba besok langsung nikah lagi. Pandangan wong kan, wih, kalau dia ni na'udzubillah, kalau dia ni pelakor dan sebagainya. Maka oleh karena itu Islam memberikan iddah ini sebagai bentuk dari tabkhim, pengagungan, bahwasanya pembahasan masalah pernikahan itu adalah pembahasan yang besar, yang agung, yang sakral, yang bukan hanya sebatas ikatan ijab kabul, nikah, kemudian kalau tidak cocok cerai, tidak, tetapi merupakan rangkaian ibadah dan syariat yang telah Islam sempurnakan di dalam ajarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pembahasannya agak dalam, ya agak tinggi, tetapi intinya Bapak Ibu, seorang wanita yang berpisah dengan suaminya, baik itu dikarenakan perpisahan talak ataupun fasakh ataupun khulu, dan juga berpisah dikarenakan kematian, wanita tersebut wajib untuk menunggu ya, dengan waktu-waktu tertentu sebagai bentuk dari ibadah, ketaatan, dan juga membersihkan rahimnya dari ketercampuran mungkin dengan nasab-nasab dengan orang sebelumnya. Ustaz, ngapa nak lamonian Ustaz? Dalam syariat Islam tuh nak ngapa 3 kali suci kan? Ya, aman saat yang wanita sudah haid sekali kan sudah pasti suci, belum tentu Bapak Ibu. Kami nanya dengan rumah kami, mungkin tidak seorang wanita ketika dia haid setelah itu melahirkan? Mungkin, dan itu pernah terjadi di dalam dunia kesehatan. Dia ini tiba-tiba haid, setelah haid itu tiba-tiba hamil. Nah, berarti di sana menunjukkan bahwasanya memang kemungkinan besar bahwasanya haid itu menunjukkan seorang wanita itu masih dalam keadaan masa tidak mengandung, tapi belum pastinya. Maka Islam dan Allah Subhanahu wa taala tahu memberikan waktu ataupun masa 3 kali suci, atau dalam syariat, dalam mazhab yang lain
3 kali haid, memang memastikan bahwasanya memang rahim itu bersih dan juga terbebas dari nasab ataupun dari hubungan suami sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang pengen ditanyakan, Bapak Ibu, ada yang pengen didiskusikan masalah hari ini ataupun pembahasan yang lain yang berhubungan dengan pernikahan atau di luar dengan tema yang pernah kita bahas, silakan Bapak Ibu. Kalau ada, ahlan. Silakan Pak Haji. Ya. Jadi Pak Haji, tadi sudah kita bahas, ada yang disebut dengan talak roji'i. Ada yang disebut dengan talak bain. Talak roji'i itu talak yang terjadi setelah suami istri itu melakukan hubungan suami istri. Kemudian dia talak, maka disebut dengan talak roji'i. Ada disebut dengan talak bain. Wanita itu belum disentuhnya, kemudian dia talak. Maka disebut dengan talak bain. Nah, intinya, walaupun dia talak rajai dan juga talak bain, maka kedua wanita tersebut, ya, dua jenis wanita tersebut, baik dalam ditalak dikarenakan rajai ataupun bain, dua-duanya harus dan terkena masa iddahnya. Masa iddahnya berapa? Jengok keadaannya. Kalau seandainya dia bentuknya dalam keadaan hamil, dua-duanya tadi itu, maka harus misalnya dia talak rajai dan dia dalam keadaan hamil, maka tetap harus dilahirkan dulu bayinya. Jadi selama dia hamil itu adalah masa iddah. Ustadz, dia ini hamilnya baru 1 bulan. Maka ya berapa? Misalnya 9 bulan, berarti 8 bulan dia masa iddah tadi itu. Itu kalau seandainya roji'i. Kalau seandainya dia tidak roji'i, Ustadz, ya jingok dalam keadaan wanitanya, ya dia ditalak dalam keadaan bain, belum berhubungan suami. Kalau seandainya dia bentuknya wanitanya sudah masa haid, tetap dia harus menunggu 3 bulan, 3 kali suci, ya, setelah berpisah dengan suaminya. Kalau seandainya dia bentuknya hamil, atau kalau seandainya dia bentuknya masih kecil, anaknya masih kecil, ya, belum disentuhnya oleh suami tersebut, kemudian ditalaknya, kemudian dia masih kecil, atau sudah berhubungan, tetapi wanita tersebut menopause, kan tidak tahu masa haidnya lagi, maka masa iddahnya, waktu masa iddahnya adalah selama 3 bulan. Ya. Karena Ustadz, apa bedanya 3 kali suci dan 3 bulan sama be? Karena berbeda Bapak Ibu. Ada yang wanita itu yang masa haidnya sama, ada dia sebulan sekali. Ada yang sebulan tuh 2 kali. Kan? Nah, maka itu merupakan perbedaan antara 3 bulan dan juga 3 kali suci tadi. Dan intinya, wanita yang sudah berhubungan dengan suaminya, ataupun wanita yang belum berhubungan dengan suaminya, maka kedua-duanya itu terkena masa iddah, wajib untuk dikenakan di dalamnya masa iddah. Cuman keadaannya Pak Haji, mana? Apakah dalam keadaan hamil? Apakah dia masih kecil? Apakah dia menopause? Apakah dia bentuknya biasa, wanita biasa, tidak hamil, tidak menopause? Maka itu waktunya amendak 3 kali suci ataupun 3 bulan, terkhusus bagi anak kecil dan juga wanita yang sudah menopause tadi. Kemudian, bagaimana kalau seandainya seorang wanita itu melahirkan ataupun mengandung seorang bayi hasil dari pernikahan, di luar pernikahan, hasil dari luar pernikahan. Nah, seorang suami tadi itu, ya, yang mungkin berhubungan tadi, ya, dengan wanita atau orang lain, ya, bapaknya yang ngamili betino ini tidak tahu lagi kemana pergi, misalnya kan. Ada wong yang lain yang pengen menikahi, maka hukumnya mana? Jelas, Bapak Ibu, sesuai dengan syariat.
maka baru boleh dinikahkan sampai ketika bayi tersebut lahir, baru boleh dinikahkan. Kalau seandainya belum lahir, maka haram hukumnya karena wanita tersebut masih dalam masa iddah, yaitu apa? Hamil tadi itu. Maka ketika lahir baru nak dia bapaknya asli dari anak tersebut, nak dia bapak dari beda wong ataupun orang yang bukan menghamili wanita tersebut, intinya tidak boleh dinikahkan kecuali sudah bayinya adalah lahir. Sebagaimana yang kita bahas tadi Pak Haji. Bagaimana kalau seandainya tetap melaksanakan pernikahan? Pernikahannya bentuknya tidak sah. Karena ngapa? Karena menikahi wanita masih dalam masa iddah. Kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu sekalian. Muharramatu minan nisa, dua kategori wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Muharramatu minan nisa mu'abbada, wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, ibu, adik kandung, ibu kandung, kemudian nenek, bibi, dan sebagainya itu haram sampai kapanpun. Mertua. Tapi ada yang diharamkan untuk dinikahi dan dia bentuknya temporer, muakkad. Di antaranya adalah wanita yang masih dalam masa iddah. Wanita dalam masa iddah itu tidak boleh dinikahi. Tetapi ketika iddahnya sudah hilang, maka boleh dinikahi. Ya. Maka oleh karena itu, lahirkan anak tersebut harus dilahirkan. Setelah dilahirkan, baru silakan menikahi wanita tersebut. Kalau tetap dijalankan, maka tidak sah, haram di dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Pak Haji. Ya. 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 Jadi dalam pernikahan itu sebenarnya cak manung Pak ya. Itu syariat itu satu sisi pembahasan masalah ini dilema. Kalau seandainya memang benar, kalau seandainya kita nunggu wanitanya melahirkan sedangkan bapaknya katik jadi ayah. Gimana bapaknya? Satu sisi juga dalam keadaan kedua, kalau seandainya kita menikahkan anak tersebut dalam keadaan masih di dalam hamil, itu hukumnya haram. Maka mana untuk itulah Bapak Ibu, syariat Islam itu kalau nak bahas memang harus dari akar ini. Mulai dari pembahasan pertama Bapak Ibu, yaitu pembahasan perzinahan, itu seorang azani, azaniyatu wazani, seorang wanita dan laki-laki yang berzina itu mereka harus dicambuk. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jald. Harus dicambuk dalam syariat Islam. Kemudian setelah dicambuk, kedua orang tersebut diusir dari tempat tinggal masyarakat yang mengetahui kejadian perzinahan tersebut. Di antara tujuannya apa Bapak Ibu? Ini tadi ya, supaya agak tidak terjadi aib. Besar perutnya, kemudian diketahui bahwasanya hasil perzinahan. Nah, untuk menutupi perzinahan tersebut maka dinikahkan. Dan itu menjadi sebuah hal yang diharamkan. Nah, sebenarnya dari pembahasan pertama apa yang dilakukan tersebut memang sudah salah. Islam itu sudah memberikan solusi yang terbaik. Jadi hukum ketika berzina itu dicambuk menurut Islam, kemudian diusir. Ya, silakan hidup di tempat yang lain, wanita tersebut dalam keadaan hamil, kemudian tanpa ada bapaknya yang sah, itu. Ataupun silakan yang menghamil tadi itu untuk menghidupinya, tetapi belum boleh menikahinya. Aslinya cak itu syariat. Ya, aslinya cak itu. Cuman kebanyakan Bapak Ibu, hal yang berhubungan dengan adat istiadat, hal yang berhubungan dengan moral bahasa kita tuh, hal yang berhubungan dengan sosial, kata uang, tidak lemak kata uang dan sebagainya, menyebabkan menghalalkan apa yang diharamkan. Maka ketika ditanya, mana Ustaz, tetap Islam mengharamkan menikahkan seorang wanita dalam keadaan hamil. Haram hukumnya. Ya. Tapi Islam juga mengharamkan untuk membiarkan aib tersebut bentuknya terbuka. Yaitu apa? Seorang wanita
hamil dan tidak memiliki bapak tadi itu. Karena apa pada hakikatnya Islam itu sangat menganjurkan ketika kita menikah maka undanglah banyak uang. Ya. Aulim walau bisyatin kata Nabi, walimahkan ya, walaupun cuman satu kambing. Dan itu bentuk dari menunjukkan bahwasanya ini loh pasangannya, ini lakinya di bini. Maka Bapak Ibu, untuk hal yang tersebut tetap syariat tidak membolehkan. Namun Bapak Ibu sekalian, ya, hal-hal yang berhubungan dengan penutupan aib itu lebih diutamakan. Maka untuk masalah pernikahan, ya pernikahan tersebut pernikahan palsu untuk menutup bahwasanya itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan yang sifatnya adalah asli, palsu. Tapi tetap efek ataupun pelaksanaan isi dari pernikahan seperti hubungan suami istri, bercampur suami istri dalam satu rumah, itu tidak dibolehkan. Di dalam artian ya, kita kan kita melaksanakan pernikahan tersebut karena tuntutan dari masyarakat supaya diketahui ya hamil tadi. Ya sudah, kita tuntutan masyarakat tersebut kita tutup dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Apa? Kita nikahkan. Walaupun pernikahan tersebut aslinya adalah pernikahan yang tidak sah di dalam pelaksanaannya. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan dicampur lanang betina tersebut. Yang kedua, bentuknya tidak boleh berhubungan suami istri dan tidak ada yang namanya ikatan mahram di antara kedua keluarga tersebut. Ya, intinya apa yang diinginkan masyarakat terpenuhi. Ya, itu. Tapi syariat tidak bisa dimanipulasi. Itulah Bapak Ibu, Allah mengatakan innahu kana fahisyatan wa sya'a sabila. Karena ngapa? Zina itu fahisha, keburukan yang paling sabila dan paling buruk-buruk kehidupan yang akan dijalani. Ya, mulai dari hari itu, mulai dari seorang wanita dan laki-laki melaksanakan perzinahan, mulai dari itu keburukan akan terus menyertai seorang laki-laki dan perempuan, terutama perempuan. Hamil tanpa bapak, hukuman moral, hukuman sosial. Belum lagi Bapak Ibu ketika anaknya lahir wanita. Nah, butuh wali itu. Seorang wanita, seorang anak ya lahir dari hasil perzinahan, maka haram hukumnya dinasabkan kepada bapaknya. Karena bapak dalam syariat Islam itu sah ketika setelah ijab qabul. Ya. Jadi bapak yang belum anak yang berasal dari bukan hasil dari ijab dan qabul, maka anak tersebut memang sedara, memang maknanya bapak, tetapi bukan bapak nasab dalam syariat Islam. Ketika bukan bapak nasab, satu, hukumnya akan terus berurutan, tidak boleh menjadi wali, tidak bisa memberikan warisan, atau bahkan Bapak Ibu di dalam syariat Islam yang lain, seorang anak tersebut pendapat ulama walaupun ada yang berbeda pendapat, seorang anak tersebut boleh untuk menikahi bapak tersebut, Pak Ibu. Itu betapa bahayanya dan betapa buruknya kata Allah, sa'asabila tadi itu. Nah, jadi Pak Haji balik ke pembahasan yang tadi itu, maka ya tidak bisa. Ya silakan kalau seandainya pengen melaksanakan pernikahan sebagai menutupi apa yang dikehendaki syariat Islam. Dan kami yakin, ya, kalaupun itu bentuknya terjadi pernikahan, Ustadz itu diketahui oleh KUA, ada manipulasi di dalam data. Ya, karena pasti KUA itu tidak akan mengizinkan hal tersebut. Kecuali ada manipulasi data, ada pemalsuan data dan sebagainya, sehingga pihak KUA melegalkan pernikahan tersebut. Ya. Karena akan ditanyakan Bapak Ibu ketika pernikahan, statusnya apa? Oh, statusnya ini dudo. Statusnya jando. Bapaknya mana? Ditanyakan ketika pernikahan dan sebagainya. Ya, dan itulah kebanyakan yang terjadi kayak itu ujung-ujungnya nikah siri, Bapak Ibu dan sebagainya. Itu wasa'asabila tadi. Status anaknya, anak sah binti ataupun bin kepada ibunya, tidak boleh bin kepada bapaknya. Boleh dalam syariat. Ya. Karena bapak sah itu adalah sedara itu, tetapi dalam syariat itu tidak dikategorikan sebagai bapak yang sah secara nasab. Ya, tidak baca dinasabkan. Ya. Itu.
umur menikah. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan agama ini, bagaimana berapa tahun menurut Islam itu boleh dinikahkan? Ya, secara syariat Islam tidak ada ketentuan Pak Haji. Cuman silakan pemerintah, hakim untuk menentukan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan terjadi apa yang terjadi di masyarakat tersebut. Maksudnya Pak Haji di sini menunjukkan kan ketika pernikahan, akad nikah itu belum tentu dia melakukan al-wat'u, hubungan suami istri. Mungkin ketika sekarang dia akad nikah untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga dirinya supaya mungkin zaman dulu tuh bentuknya ditunang supaya keluarga bersatu dan sebagainya. Tetapi yang paling penting yang permasalahan oleh pemerintah itu kan belum, yang masih muda ini kan belum bisa hamil karena akan membahayakan rahim dan sebagainya. Oke, berarti permasalahan tersebut bentuknya hanya dalam permasalahan hubungan suami istri. Ya, tetapi masalah akad nikahnya syariat tetap akan membolehkan. Tapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ya tidak mempengaruhi syariat Islam. Dan syariat Islam tetap mengikuti ya bisa masuk ataupun bisa menyesuaikan dengan apa yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Ya, karena bukan menjadi sebuah pengharaman ya. Toh juga walaupun secara kita nikah itu kan Pak Haji, kan nikah itu kan apakah ketika sudah ada lelaki perempuan, ada wali yang sah, kemudian ada saksi, nikahnya sudah sah, nikah secara syariat tersebut sah. Tetapi secara pemerintahan, secara negara itu tidak sah karena kurangnya ada pencatatan. Ya. Yang itu akan berdampak kepada kedepannya. Tapi dari segi syariat, hal tersebut terjadi. Sama cak talak juga. Kan Bapak Ibu, ketika seorang suami mentalak istrinya, ku talak kau. Tanpa ada paksaan, tanpa ada hal-hal yang menjadikan talak tersebut batal, maka sudah terjadi talak. Ketika diadukan ke pengadilan, ya, rupanya bukan terjadi talak 2, itu talak 1. Ya, itu hanya sebatas perdatanya, tetapi syariat tetap berjalan sesuai dengan apa yang syariat jelaskan. Kalau zaman dulu, ya kadang-kadang anak itu kalau tamat SMP dinikahkan. Sekarang ini harus umur 20 tahun. Jadi kalau andaikan anak itu nikah umur 15 tahun, menurut saya Islam kan boleh. Tapi menurut agama, menurut pemerintah melarang. Itu memang andaikan terjadi hal yang diinginkan terhadap pasangan. Ya, kalau seandainya larangan tersebut hanya sifatnya, Pak Haji, hanya sifatnya tulisan, itu tidak bermasalahkan, Pak Haji. Tapi kalau permasalahan itu sifatnya mentiadakan syariat ataupun mengatakan bahwasanya syariat itu tidak relevan lagi, nah itu bermasalah. Ya, urusan pemerintah dengan syariat Islam tadi. Tapi pada hakikatnya yang terjadikan sekarang itu kan Pak Haji hanya tertulis. Ya, larangan tersebut tertulis. Pada hakikatnya masih banyak terjadi dan masih bisa dilaksanakan. Cuman tidak pacak ditulis di dalam akta nikah dan sebagainya. Ya, karena Pak, kalau saya nak jingok dari segi kenyataan, ya kalau di Indonesia ini termasuk yang bagus di dalam pencatatan ataupun pembahasan pernikahan yang ditugaskan dalam pemerintah. Dalam Mesir itu, negara yang Arab itu, Pak Haji tidak kati Kementerian Agama, tidak kati. Dia hanya ada Kementerian Wakaf dan tidak ngurusi pernikahan. Jadi siapa yang ketip tuh? Dan namanya ma'zunu syar'i. Jadi ketip itu swasta, Pak Haji. Kalau kita kan tidak boleh. Ketip itu harus seorang yang ditugaskan oleh negara, dan itu PNS. Kalau itu ma'dzun syar'i itu tidak mesti harus PNS-nya. Ketika sudah terpenuhi syarat ketentuan, maka nikahnya sah. Paling dilaporkan ke negara. Jadi itu salah satu hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan dalam sebuah negara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan masalah iddah Bapak Ibu ya.
agak tinggi pembahasan, cuman itulah kenyataan dan memang harus sama-sama kita pelajari tentang bab pernikahan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kalau tidak ada perubahan, kita akan membahas tentang macam-macam talak, Bapak Ibu. Kita tahu kemarin sudah membahas tentang talak dan juga khulu, padahal ada pembahasan yang lain berhubungan dengan talak. Seorang wanita melaknat istrinya, seorang suami melaknat istrinya, ada yang seorang suami ngatoi bininya, ya kau, punggung kau seperti punggung ibuku, disebut dengan zihar, itu sudah talak juga. Dan pembahasan-pembahasan yang lainnya yang insya Allah akan kita bahas. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kita hati-hati di dalam sebuah pernikahan ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, salasun jaddahumullahu jad wa hazlahumul jad. 3 hal yang kita anggap itu merupakan hal yang biasa, yang sering keluar dari perkataan kita, yang sering kita amalkan dalam sebuah permainan ataupun candaan. 3 hal tersebut terjadi, baik dalam keadaan serius terjadi, bermain pun terjadi. 1 nikah, yang kedua rujuk, yang ketiga talak. Yang itu yang harus kita waspadai. Apalagi ngomong Palembang nih hobi gelak ngomong talak ke bini kau, talak ke kau dan sebagainya. Itu sudah terjadi talak, walaupun pada hakikatnya itu adalah candaan, prank dan sebagainya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa semoga Allah memberikan rahmat, memberikan keberkahan, memberikan manfaat dari ilmu yang sama-sama kita pelajari. Allah berikan ketenangan, Allah berikan kedamaian, dan Allah berikan kemurnian hati kita dengan ilmu yang sama-sama telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.